pelajaran buat kita, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Sehingga hukum orang yang meninggalkan sholat menurut hukum fikih, yang pertama, jika dia meninggalkan karena dia menganggap sholat tidak wajib, maka hukumnya murtad. Kalau ada orang meninggalkan sholat, ditanya kenapa Pak jenengan tidak sholat, sholat itu tidak wajib, dia katakan seperti itu, maka hukumnya murtad. Bagaimana orang yang hukumnya murtad? Yustatab, diminta taubat, diajak untuk kembali ke dalam Islam. Jadi ini hukum murtad secara umum. Mau dia murtad karena sebab menafikan kewajiban, atau dia murtad karena sebab-sebab yang lainnya, menyembah berhala misalnya. Orang yang murtad dulunya muslim, dia murtad, para hadirin, yang perlu dilakukan adalah bagi seorang imam atau hakim meminta kepada orang yang murtad ini untuk bertobat. Sekali, dua kali, tiga kali, kok tidak bertobat, maka dihukum. Apa yang dilakukan hukumannya? Dipenggal kepalanya. Coba. Jadi tetap, para hadirin, ya, orang yang mengatakan salat itu tidak wajib, murtad, walaupun dia mengatakan saya ini beriman, ya, saya ini orang yang imannya kuat, tapi kalau dia katakan salat tidak wajib, murtad. Dan banyak lagi hal-hal yang lainnya yang jika itu termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah, tapi kok dikatakan tidak wajib, maka bisa membawa ke wilayah kemurtadan. Jadi hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dia meninggalkan sholat, karena malas. Dan ini yang banyak terjadi. Orang meninggalkan sholat karena malas. Bagaimana hukumnya? Yustatab, sama, diminta untuk taubat. Jadi hakim meminta orang ini untuk taubat. Kemudian kalau diminta taubat ke orang ini tidak mau, maka sama hukumnya, dipenggal kepalanya. Sehingga tidak main-main syariat itu dengan orang yang meninggalkan sholat. Bahkan sampai para ulama ahli fikih saking tegasnya dengan masalah sholat itu, para hadirin, kok ada di satu daerah yang di situ sangat minim air, dan yang punya air hanya kita saja, dan kebetulan air yang kita miliki hanya 1 gelas, dan kita beserta keluarga sudah minum semuanya, sudah tidak haus lagi, ada air 1 gelas. Tiba-tiba datang seekor anjing yang dia menunjukkan kalau dirinya itu seakan-akan kekeringan, haus. Dan tidak lama datang orang yang tidak sholat juga sama dia haus. Kata para ulama, lebih baik itu air kau berikan kepada anjing daripada mereka orang yang tidak sholat. Saking tegasnya mereka para ulama dalam hal masalah sholat, para hadirin. Coba. Nah, niki para hadirin, artinya orang yang meninggalkan sholat tidak dihargai sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dimuliakan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana hadisnya kita baca yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Mukasafatul Qulub tentang fi fadailis salawat, tentang keutamaan menjalankan salawat dan bahayanya orang-orang yang meninggalkan salat, ya. Salawat maksudnya jamak daripada salat, ya. Pertama, beliau hadirkan dalil bahwasanya salat itu hukumnya adalah wajib. Allah katakan dalam surat An-Nisa, innas salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Salat itu bagi orang-orang yang beriman wajib hukumnya. Dari ayat ini saja sudah bisa kita ambil kesimpulan, para hadirin, kalau ada orang tidak salat berarti dia bukan beriman. Tidak beriman, bukan mukmin, dia masih muslim saja. Masih muslim. Selama dia masih menganggap salat itu tetap wajib, maka dia masih dikatakan muslim tapi tidak mukmin. Tapi kalau dia menganggap salat itu tidak wajib seperti tadi yang kami sebutkan, ya, diminta taubat juga tidak mau, maka hakim memenggal. Jadi yang menggal hakim, ya. Bukan kita yang menggal. Ya. Macam malih bar ahad pagi malih tuku pedang dipenggali kabeh tanggane sing ra sembayang. Nggih. Ya, akhirnya malih viral lagi. Jadi hakim itu adalah orang yang diangkat oleh negara atau raja sebagai
penentu hukum di dalam hukum syariat. Ini berlaku di negara-negara yang menggunakan hukum syariat secara penuh. Kalau di Indonesia sebagian masih pakai hukum syariat, sebagian tidak, para hadirin. Sehingga kita pasrahkan kepada hakim, itu menjadi tanggung jawabnya hakim. Kalau hakimnya diam, jadi yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.